Langkah yang dilakukan oleh PDIP itu adalah langkah taktis dan tepat. Tepat untuk apa? Menyelamatkan demokrasi ini supaya jangan terulang ke depan hal seperti ini. Maka PDIP tidak boleh diam. Justru kalau PDIP diam, saya juga sebagai kader akan protes. Ini partai kenapa diam? Tapi kita harus melakukan langkah-langkah taktis dari sisi hukum, nanti implikasinya ke politik, untuk menyelamatkan demokrasi supaya hal seperti yang dilakukan oleh Jokowi ini tidak terulang ke depan. Maka langkah Bang Gayus Lumbun sebagai tim hukumnya PDIP mengajukan gugatan ke PT UN terkait dengan keabsahan pendaftaran Gibran Raka Buming Raka yang memang diterima KPU dalam sementara aturan syarat capres-cawapres itu belum dirubah. Nah, ini menurut saya harus ditempuh karena memang tidak boleh negara ini dipimpin oleh yang cacat secara aturan, secara adat, secara etika. Maka kalau nanti proses di PT UN ini berjalan dan contohnya dikabulkan permohonan ini, dinyatakan Gibran tidak sah, memang tidak akan membatalkan putusan MK, tidak akan membatalkan pemilu, tetapi kemudian ini akan masuk dalam proses politik di DPR bahwa ada capres sekarang ini ilegal. Maka proses di DPR terjadi, kemudian dilempar ke MK dalam proses impeachment, dari MK masuk ke sidang istimewa MPR, ya maka Gibran harus rela memang dilengsarkan karena dia ilegal. Karena apa? Dasarnya dia cacat hukum, diterima pendaftarannya tidak sesuai aturan yang berlaku pada saat itu, meskipun adalah prasangka negatif, prasangka positif. Kalau menggunakan prasangka negatif, saya harus berasumsi dan melihat bahwa apa yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi itu ibaratnya bagi saya hanya sebuah paduan suara yang akan indah ketika ada solo, sopran, alto, dan bass. Karena kalau seragam solo semua nggak enak didengar. Kalau alto semua nggak enak didengar. Kalau bass semua malah makin basi. Jadi harus ada perbedaan suara supaya terlihat indah. Kenapa saya berprasangka seperti ini? Karena saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi memang selama ini. Beliau ini memang kalau dalam tingkatan kepintaran, kalau ini kan pintar, cerdas, cerdik, licik. Beliau ini sudah tataran paling tinggi di licik, menurut saya. Jadi memang dia bisa mengakali aturan-aturan untuk melakukan hal yang ilegal, tetapi tidak bisa disentuh oleh aturan. Nah, saya melihat makanya kekuasaan Pak Jokowi itu begitu kuat. Kita bisa melihat bagaimana kekuasaan Pak Jokowi mengatur seenaknya saja di TNI maupun Polri. Apa itu dasarnya? Kita bisa melihat bagaimana kenaikan pangkat setiap jenderal-jenderal di sana itu tanpa melihat lagi senioritas. Suka-suka gue, yang penting dekat dengan gue. Kira-kira begitu. Inilah prasangka negatif saya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi juga saya melihatnya begitu, bahwa adapun dissenting opinion ini hanya sebagai paduan suara yang supaya terdengar indah. Berarti setuju saja saya katakan bahwa ini sudah diatur? Sudah diatur supaya indah karena paduan suara. Kalau berprasangka positif, maka kita akan menggunakan analisis sama seperti yang disampaikan oleh Bang Ray. Ada kekakuan dari para hakim konstitusi kita untuk melihat kebenaran itu hanya dari hitam atau putih. Mereka tidak melihat aspek-aspek apa yang menghubungkan, apa yang keterkaitan. Salah satu yang saya mau lihat di situ, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada terbukti nepotisme antara Jokowi dengan Gibran. Bagi saya, anak kecil saja tahu itu sudah ada nepotisme. Dari mana dasarnya? Kalau kita mau melihat sejarah rekam jejak Gibran Raka Buming Raka, memang dia siapa sih di Republik ini? Sudah bikin apa sih? Pernah berbuat apa sih? Kalau dia bukan anak Jokowi, memang dia bisa jadi wali kota. Kalau dia bukan anak Jokowi, bisa jadi cawapres. Menurut saya tidak. Dan di situ ada hubungan yang bisa dibuktikan tidak kasat mata, tidak dalam berbentuk benda. Nepotisme itu ada. Karena apa? Karena faktor dia anak Jokowi lah, dia bisa dapat itu, dan itu nepotisme. Tapi kalau pola pikir hakim MK yang digunakan kemarin seperti yang mereka disampaikan, ya saya belum melihat dia meminum, maka saya tidak bisa katakan air minum itu adalah air minumnya Bang Ray. Nah, itu yang salah. Kalau yang lain kan menyatakan itu, kita bisa baca dari apa yang belum terjadi. Kita bisa tahu ini di depan saya, orang akan melihat ini adalah air minum saya, bukan air minum Abang, bukan minum airnya Jokowi, tapi air minumnya Ferdinand karena di hadapan saya. Kan seperti itu. Nah, inilah yang membuat saya sebetulnya sejak awal sudah pesimis. Dalam beberapa kali pernyataan saya bilang saya pesimis dengan proses yang ada, karena saya melihat Jokowi terus bekerja dengan kekuasaannya. Dengan kekuasaannya dia rancang ke sana ke sini. Meskipun itu tidak kasat mata, tapi kita bisa melihat. Sama seperti angin. Saya tidak usah sebut kentut, nanti terlalu nggak enak. Angin itu bisa kita rasakan, Pak, tapi tidak bisa kita lihat. Itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi.
dia pasti melakukan segala sesuatu untuk meneruskan, menyelesaikan apa yang dia sudah rancang. Karena apa? Gibran ini rancangannya, bukan rancangan Prabowo menurut saya, tapi ini adalah rancangan Jokowi sendiri. Sehingga dia harus menyelesaikan itu, karena Jokowi dalam posisi ini akan sangat malu ketika apa yang dia rancang gagal. Dia lagi presiden masih. Jadi perspektif saya tadi melihatnya dari situ. Kalau berprasangka negatif ya seperti tadi, berprasangka positif ya itu. Dan kedua, kita juga harus melihat pandangan elit dengan pandangan rakyat. Kalau di elit tadi ya memang demikian, tapi kalau rakyat pandangannya pertama menolak, masa bodoh, dan bersyukur. Pendukung Prabowo bersyukur. Yang menerima bansos masa bodoh, tidak peduli dia sidang MK itu ada atau enggak. Yang menolak tetap pendukung Ganjar masih menolak. Inilah di tataran grassroots. Tapi kalau di elit ya tadi ada yang menolak, menerima dengan catatan. Ini mungkin bergening belum selesai. Makanya perlu catatan. Ada yang menerima bulat-bulat seperti disampaikan Bang Rey, harapannya diajak dikasih kursi. Kan inilah politik elit kita yang berbeda dengan politik cara berpolitik masyarakat kita. Masyarakat kita itu berpolitik memilih, harapannya ada perubahan untuk nasibnya ke masa depan. Elit kita melakukan politik itu gambaran ntar gue dapat apa, berapa banyak di titik mana. Kan itulah perbedaan masyarakat kita dengan elit sekarang berpolitik. Makanya saya bilang tadi, kalau di bawah soal putusan MK ini ada 3: menolak, masa bodoh, dan bersyukur. Pendukungnya Prabowo bersyukur, yang memilih kemarin karena pengaruh sesuatu terutama bansos ya dia masa bodoh. Mau ada itu atau enggak ada ya toh gue kembali ke sawah, kembali ke ladang, kembali ke laut. Itu masa bodoh mereka. Coba kalau disurvei lagi masyarakat di bawah itu, ngerti nggak persidangan, tahu nggak ada persidangan MK, mereka pasti akan jawab tidak tahu. Itulah realita kita sekarang. Dan yang menolak ya pendukung militan Ganjar pasti akan menolak, karena ini dianggap sebuah kejahatan demokrasi yang cukup kasat mata. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah palsu si Gibran. Jadi teman-teman, di sini kali ini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Di sini teman-teman disampaikan di sini lebih cepat lebih baik biar langkah Presiden Prabowo Subianto tidak tersendat-sendat untuk menyapu bersih-bersih para koruptor. Jadi di sini teman-teman diteruskan, apakah bangsa Indonesia tidak malu punya wakil presiden yang sangat diragukan kemampuannya, sementara banyak anak-anak bangsa yang hebat dan cerdas, apalagi melanggar hukum, tidak memenuhi syarat untuk jadi wapres. Jadi teman-teman di sini harus jujur ya, kualitas GPR di bawah standar sebagai seorang wapres. Kalau bicara sebagai pemenang pemilu, coba renungkan apakah pemilu itu fair? Jujurlah pada diri sendiri untuk kejayaan NKRI. Jadi teman-teman, si Gibran harus dimakzulkan karena tidak berbobot dan tidak punya syarat sebagai wapres ataupun wakil presiden. Nah, memang patut dan sepantasnya dimakzulkan. Jadi seterusnya teman-teman, di sini disampaikan makzulkan Gibran secepatnya. Kami rakyat di Indonesia mendesak DPR RI untuk pemakzulan wapres Gibran hasil haram konstitusi MK. Jadi di sini kepolisian perlu dibenahi, Pak. Nah, seterusnya teman-teman di sini setuju, luar biasa, karena dalam pandangan rakyat kecil juga tidak layak bikin malu negara kita. Masih banyak orang yang lebih cerdas dan berwibawa untuk membawa negeri ini lebih baik. Jadi di samping melanggar undang-undang via paman, juga sosok ini tidak mampu, tidak punya pengalaman, kurang luas wawasan, kurang di kemampuan internal approach dan lain-lain. Jadi teman-teman di sini rakyat kecil menginginkan secepatnya untuk diganti sebagai terkesan KKN serta tidak ada kebijakan yang tidak jelas khususnya pengangguran. Nah, secepatnya diganti dan titipannya semua diganti, rusak rakyat ini. Nah, diteruskan di sini teman-teman, makzulkan cepat sebelum rakyat bertindak. Nah, purnawirawan TNI, Angkatan Darat, Laut dan Udara dan kepolisian kompak dan mantap. Jadi cepat lebih baik, segera makzulkan sebelum terlambat, sangat berbahaya jika ditunda-tunda. Nah, lebih cepat lebih baik untuk bangsa dan negara, ganti yang lebih cerdas dan yang pintar untuk memakmurkan rakyat. Jadi emang bahaya ini generasi Mulyono. Nah, lebih cepat lebih baik makzulkan saja si Gibran wapres ini. Nah, sedang martabak isi ketan mantap melabrak si Gibran. Nah, diteruskan di sini teman-teman, tidak ada alasan untuk tidak dimakzulkan segera. Jadi 100% setuju banget si Gibran ya. Si makzulkan
karena tidak memenuhi syarat dan sudah cacat hukum dengan melanggar konstitusi. Nah, di sini teman-teman diteruskan, bravo TNI, kalian para pejuang bangsa dan negara. Jadi jangan cuma omon-omon ya saja, makzulkan saja secepatnya. Jadi Wapres pecat Bobi ditahan, Jokowi diadili, tamatlah geng Solo. Jadi hukum alam tabur tuai akan tetap berlaku. Jadi teman-teman diteruskan di sini, sebaiknya orang yang punya etika lebih baik mengundurkan diri, apalagi jadi wapresnya melanggar etika berat, harusnya malu dong. Jadi cepat dimakzulkan, banyak orang yang berkompeten. Jadi bukan berdasarkan jumlah tapi lah berani. Nah, diteruskan di sini teman-teman, makzulkan Gibran, copot menteri titipan Jokowi biar bagus pemerintahan Pak Prabowo. Jadi sekarang yes, Gibran dimakzulkan ya. Di sini para netizen suka jika seandainya si Gibran ini dimakzulkan ya. Jadi teman-teman diteruskan di sini, Gibran lebih baik mundur, malu mosok koruptor maling uang rakyat diampuni, malu-maluin koruptor maling uang rakyat kok diampuni. Nah, sangat setuju si Gibran dimakzulkan. Nah, diteruskan di sini teman-teman, segera makzulkan Gibran, lebih cepat lebih baik Gibran jadi wapres dari proses yang amburadul dan butuh kualitas dan etika memenuhi syarat. Nah, diteruskan di sini teman-teman, Bung Kau berkata, lebih baik ku korbankan jiwaku demi bangsa dan negara. Inilah namanya pemimpin bangsa sejati. Jadi semoga DPR Republik Indonesia menyatu dengan rakyat Indonesia, purnawirawan TNI Polisi yang menyuarakan kebenaran, kejujuran, keadilan demi NKRI. Gibran Fufafa pantas untuk dimakzulkan. Jadi kau kira bisa menang tanpa Gibran, dia tak sendirian. Jadi semoga terkabul ya, amin. Nah, diteruskan di sini teman-teman, demokrasi apa ini kok ada pilihan dan ini terpilih. Jadi gerak cepat memakzulkan Gibran karena tidak memenuhi syarat dan juga pelanggar hukum. Jadi assalamualaikum ya, ada pejuang Timur Tengah Islam sejati, tanpa lelah dan tanpa henti, selalu tepat dan waktu dan menguasai lautan pemanan, masuknya bantuan dari senjata lari luar. Jadi diteruskan itu teman-teman, segera lengserkan, bukan karena tidak suka, itu lebih baik buat dia dan negara ini. Jadi Gibran belum juga layak jadi seorang wapres, tapi dipaksakan bapaknya dengan nabrak-nabrak aturan. Sebagai rakyat jelata kami merasa malu dan memiliki wapres yang belum layak, apalagi di mata dunia emang gak ada lagi manusia yang lebih pantas dan layak jadi wapres. Orang bodoh aja tahu menilai ya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, mantan TNI Presiden Prabowo harus tegak lurus, bersihkan yang selalu bikin gaduh bangsa ini. Sudah betul supaya kejujuran dan keadilan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45. Jadi maaf, kapan rakyat memberi kuasa kepada para purnawiran mewakili rakyat Indonesia, apa ada dasar hukumnya? Jadi koruptor kok diampuni, maka duit rakyat mundur aja. Mas Gibran, malu kita rakyat kecil. Jadi tangkap Jokowi, pecat wapres, pecat orang titipan Jokowi di kementerian, lembaga, beriksa semua harta kekayaan Jokowi sekeluarga, juga orang-orang yang titipan Jokowi, lacak rekening rahasia, harta rahasia di atas nama orang lain, di atas namakan miskinkan, cabut fasilitas adalah hadiah dari negara, cabut hak politik Jokowi sekeluarga, campakan ke Nusa Kambangan, polemik selesai. Jadi Indonesia harus maju, rakyat harus sejahtera, dipimpin oleh Bapak Prabowo. Nah, diteruskan di sini teman-teman, di sini kalau benar-benar saya akan makan bersama dengan kawan-kawan sebagai tanda senang, berarti tidak ada kesangsian lagi tentang Bapak Prabowo, berarti selamalah dari rencana si Jokowi agar menggantikannya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, ya gila berandal dimakzulkan NKRI, pasti amanah dan tanpa Mulyono, Bobi mereka ini sumber kerusahan. Nah, diteruskan di sini teman-teman, dari bulan-bulan kemarin bertanya selalu begitu dan nyatanya nasi aktif, apa caranya atau jawab presnya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, kelamaan pakai diuji di sidang, seret jabangkauannya Gibran dari istana taruh di gudang pada guna. Jadi pengacara berliku-liku, sudahlah gak usah AIU, segera dimakzulkan, apa rakyat yang turun tangan. Nah, jadi teman-teman di sini lebih cepat lebih baik untuk keselamatan bangsa Indonesia. Jika kelihatan 10 tahun ini negara ini sangat kacau. Jadi memang dari awal tidak pantas memenuhi syarat. Jadi presiden kok dipaksakan, maka undang seharusnya dia dimakzulkan karena terlalu yang nggak memenuhi syarat.
Jadi teman-teman, betul sekali, saya setuju dengan jawaban Anda Bang Ferry, karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Jokowi. Saya heran, Gibran yang kemarin cuma jualan pisang goreng tiba-tiba jadi wali kota Solo terus bisa jadi wakil presiden. Nah, dahulu Gus Dur emang gampang dimajukan di samping kesalahan ulamanya yang dibenci ataupun idapki bayaran itu bikin warga khawatir dalam politiknya. Mau tanda siapa lautan udah dikasih sertifikat, udah ulap Wapres Jokowi salah besar.